Nah guys, sore hari ini kita lagi mau nge-review ini mobil Subaru STI yang udah kita pasangin shock breaker menggunakan Öhlins ya. Jadi ini suspensinya kita ganti full set coilover ya kita bilangnya ya, menggunakan Öhlins DFV dual flow valve. Nah ini salah satu shock yang spesial banget, apalagi di mobil-mobil sport. Dia nggak cuma buat bikin di mobil Subaru aja, kalian bisa kunjungi langsung websitenya mereka. Ada buat BMW, Mini Cooper, Porsche, pokoknya banyak banget deh. Tapi emang di JDM itu yang khususnya mobil sport, mereka develop banget. Nah salah satunya di Subaru ini nih, ini adalah tipe STI A-Line alias yang Matic nih. Kita bisa lihat dari sini ya, persnelengnya ini yang tipe Matic. Mobil ini sendiri udah di tuning dulu sama kita, diganti downpipe-nya, knalpotnya tapi masih standar. Nah hari ini dia bawa ke kita untuk kita ganti, kita optimalkan performa di suspensinya. Jadi suspensionnya di upgrade biar lebih enak, karena kan shocknya dari STI itu sendiri keras dan juga bantingannya tuh terlalu mentul-mentul. Nah langsung aja kita coba nih, habis diganti Öhlins, nanti kita akan kasih lihat juga di luar kayak apa ya. Nah bisa dilihat nih, bantingannya sekarang jadi empuk banget. Ini kan sebuah STI tapi bantingannya kita bilang kayak naik mobil Eropa, jadi bilang kayak naik mobil AMG, padahal ini mobil Jepang. Coilovernya sendiri adjustable, bisa diatur tinggi rendah, keras empuk, dan kelebihannya dia tuh ada di dual flow valve-nya itu ya. Jadi untuk ngejelasin teknologi DFV-nya itu nanti gue akan sertakan linknya di deskripsi video kita biar lebih jelas, karena itu agak cukup sulit ya untuk dijelasin secara singkat. Tapi intinya kita bisa dapetin bahwa shock yang enak buat di track di sirkuit itu nggak selalu harus yang paling keras. Nah, dengan shock ini kita bisa enak di jalan, tapi ketika kita ngebut di high speed di tol atau kita mau ke sirkuit, kita tinggal mainin dari dia punya damping valve-nya aja. Nah sekarang banyak polisi tidur di sini, gue mau kasih lihat tuh bantingannya tuh sekarang jadi jauh lebih enak, lebih empuk, dan juga steeringnya nih jadi lebih cepat juga karena kan mobilnya jadi lebih pendek ya. Dibanding standarnya sendiri dia ada turun sekitar 2 cm, dan ini masih bisa dibikin lebih pendek lagi apabila yang mau tampilan lebih kece. Tapi yang punya customer kita ini nih, dia nggak mau ganti-ganti pelek, dia cuma mau mobil lebih enak dipakai karena knalpotnya juga masih menggunakan standar loh. Nah di sini gue kasih lihat aja bahwa bantingannya ini sekarang jadi jauh lebih premium, jadi selayaknya sebuah mobil sport. Nah di mobil ini juga kita lakukan penggantian semua sistem pengereman ya. Jadi kita nggak sampai ganti big brake kit, hanya diganti kampas rem baru, piring rem baru, dan juga selang rem baru. Kenapa? Karena mobilnya ini sendiri kan dari tahun 2011, ini udah 10 tahun ya. Dia bilang remnya udah parah banget, dan ketika kita buka, kita lihat kampas remnya udah pada pecah karena dia udah ngebatu gitu ya. Karena kan dia kan bahannya kayak organik gitu. Begitu kena panas terus-terusan dan juga udah umur 10 tahun ya wajar lah kalau udah jelek, dan akhirnya menyebabkan piringan remnya juga ada retak, dan selang remnya juga karena dia karet pasti udah jelek juga lah. Jadi kita ganti semuanya, pengeremannya biar lebih pakem, dan sekarang terlihat juga remnya juga lebih proper lah ya. Tidak ini, kita menggunakan kampas remnya dari Endless tipe MX72, terus piringan remnya kita menggunakan merek Dixel yang tipe SD slotted disc, jadi ada garis-garisnya, dan selang remnya kita menggunakan merek Hell. Jadi bahan aslinya karet diganti sekarang jadi yang braided biar dia lebih tahan panas, dan pressure-nya juga lebih terjaga. Ketika dia udah panas dia nggak ngembang gitu. Nah tadi barusan gue udah coba di sini ya, kita jadi cuman nikung-nikung pelan aja sih, tapi gue mau ngerasain di dalam mobilnya tuh bener-bener stabil banget guys. Jadi nggak berasa body roll yang berlebihan sampai badan kita kelempar kanan kiri. Ini akibat mobilnya juga dipendekin, jadi center of gravity juga dia lebih rendah ya. Mobilnya tuh lebih turun ke bawah, tapi tidak mengurangi fungsionality dari mobil ini sendiri. Karena di sini kita set nih, bisa dilihat guys. Tingginya ini kita set masih sangat-sangat aman. Jadi dari fender ke bannya masih ada 3 jari. Emang dibandingin standarnya lebih pendek sekitar 2 cm ya, 2 jarian.
tapi masih bisa banget lah buat dipakai intinya. Dan juga settingan damper dari si Ohlin-nya ini sendiri kita set semuanya di tengah-tengah. Jadi dia kalau nggak salah depan tuh ada 29 klik, belakang 26 klik. Jadi kita bikin dia di tengah-tengah semuanya biar bantingannya juga masih enak. Kalau dia memutuskan untuk lebih kepingin buat ngebut, nanti kita tinggal kerasin. Misalnya dia mau ke track atau dia buat ngebut di tol, lari-lari di atas 160 mungkin. Jadi dia bisa tinggal dikerasin aja, langsung bener-bener berubah lagi dia punya karakteristik. Cuman buat street, menurut gue setup segini udah paling enak. Plus tingginya juga nggak terlalu ceper biar depannya nggak gesrok. Terus pengereman masih belum break in, jadi nggak berani terlalu kencang-kencang juga karena remnya masih belum bedding. Jadi nanti gue akan bawa lagi mungkin ke tol untuk kita bikin udah di break in gitu ya, biar nanti udah tinggal siap pakai buat kencang gitu. Nah, mobil yang STI ini sendiri yang tipe Matic, jadi nggak semua orang kalau tuning maunya pol-polan. Ada juga beberapa orang yang mau performanya lebih tapi tampilannya standar-standar aja, seperti contoh yang punya mobil ini. Bisa dilihat nih, di sini tampilannya bener-bener kayak standar ya guys ya. Jadi dari luar semuanya standar banget, cuma ada di sini kelihatan nih shock Ohlin. Nah dia depannya pun, shock depannya udah dapet top mount dengan pillow ball, jadi kita bisa atur camber derajat kemiringan dari ban depan. Jadi contohnya bisa diganti velg yang lebih lebar tapi gesrok, nah tinggal di camber, atau yang buat main sirkuit ininya tinggal di spuring, dibawa ke tukang spuring untuk diukur dan di adjust di sana. Terus mesin seperti yang gue bilang tampilan standar, cuman penggantian air filter aja di dalam. Terus kita lakukan issue remapping. Jadi kalau nggak salah mobil ini sendiri dibanding standarnya udah naik sekitar 40-50 HP deh. Karena ini yang standar. Downpipe-nya soalnya kita udah ganti menggunakan Tomei Power. Dan juga di sini bisa dilihat nih guys. Nah di sini juga kita udah ada penambahan namanya turbo blanket guys. Jadi ini kan intercoolernya di atas dari turbo dan downpipe. Makanya di turbonya itu dikasih kayak semacam selimut dari DI exhaust wrap gitu ya. Ini menggunakan merek Torque Solution dan yang bawahnya downpipe-nya kita wrapping menggunakan DI exhaust wrap. Jadi tujuannya biar panas dari si turbo dan knalpot nggak langsung transfer ke intercooler. Karena kalau dia bikin panas intercoolernya mobilnya jadi lemot. Karena dibikin untuk mengamankan settingan ECU-nya ya. Karena kalau udah panas pasti resiko ngelitik dan juga bikin tarikannya jadi lemot. Kurang lebih kayak gitu aja sih guys di mobil ini. Nanti berikutnya ownernya bakal ngirim kita mobil lain nih. Dia baru aja beli Ford Mustang GT dan kita dipercaya lagi untuk modifikasi mobilnya itu. Nanti jadi kita akan kembali lagi dengan video berikutnya dari Mr. G punya mobil nih. Jangan kemana-mana guys, makanya tetap ikuti terus update-update dari video-video terbaru kita mengenai mobil-mobil modifikasi. Jadi kurang lebih kayak gitu guys, review singkat kita menggunakan coil over Ohlin di mobil ini. Sayangnya kita nggak sempet untuk bawa ke jalan lagi karena udah terlalu sore. Pengetesan lebih lanjutnya gue akan biarkan owner yang ngerasain sendiri dan review. Tapi buat kalian yang tertarik atau punya pertanyaan lebih lanjut mengenai Ohlin, bisa langsung aja kontak gue. Nanti bisa tanya-tanya dulu apakah shock yang kalian butuhkan itu tepat untuk kalian gitu. Jadi Ohlin ini sangat kita rekomendasi buat street, buat sirkuit karena bener-bener dua-duanya enak deh. Mau buat harian bisa, mau buat track juga bisa. Gitu. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. See you.